Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati ini wabil khusus Sohibul Baik tuan rumah Pak RW 07, Pak Mayar, Pak Dedi, Pak LMK. Kemudian yang saya hormati juga Ketua DKM yang dalam hal ini diwakili oleh Ustaz Erwin, Pak Erwin. Kemudian Masjid Anikmah dalam hal ini ada Pak Emo yang luar biasa terus mensupport. Ustaz Fauzia, alhamdulillah bisa hadir. Alhamdulillah Ketua DNI Ciracas kita, Ustaz Misbah, sahabat saya Ustaz Ali Zola, Wakil dari Kelurahan Pak Mulyadi, Pak Binsa, Pak Sadio. Siapa lagi saya takut lewat ya, tapi insya Allah tidak mengulangi rasa hormat kami. Insya Allah nanti mudah-mudahan dari Pak Camat perwakilan bisa hadir juga. FKDM terima kasih hadir juga. Izin Bapak Ibu menyampaikan perihal kampung sedekah. Kampung sedekah di RW 7 Ciracas secara grafik kami sampaikan pertumbuhannya 2 tahun berjalan masuk kategori sangat baik. Walaupun memang walaupun memang ada beberapa RT yang tidak bergabung, tapi secara grafik pertumbuhan, kemudian kegiatan-kegiatannya, ya, jumlah sedekahnya masuk kategori baik. Gitu. Nah ini yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Makanya tadi saya sempat berbincang ya dengan Pak RT juga, gitu ya, dengan teman-teman pengurus bahwa ke depan mengurus umat ini perlu serius. Uang sedekah yang hari ini dikelola oleh para Sri Kandi bukan sekedar uang yang memang dihabiskan untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial baik Pak, Masya Allah baik, luar biasa. Santunan itu baik, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau kita coba melihat visi besar jangka panjang, apabila Bapak Ibu hari ini ada orang miskin gitu ya, setahun kita bantu terus menerus 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kami khawatir Bapak Ibu, kita tidak dalam rangka menyelesaikan orang miskin, tidak dalam rangka mengangkat orang yang tadinya nggak mampu menjadi mampu. Tapi kami khawatir justru kalau kegiatannya nanti hanya sebatas sosial, alih-alih ingin bantu orang miskin, tapi kita sejatinya sedang memelihara orang miskin, Mbak. Awet-awet tetap miskin ya, nanti kalau ada bantuan, kamu saya bantu ya. Makanya hari ini Bapak Ibu kalau ditanya PR kita hari ini, apakah betul miskin harta? Iya betul, tapi lebih banyak mental miskin Pak, yang jauh luar biasa. Makanya kami selalu menitipkan kepada kampung sedekah bahwa hari ini kampung sedekah bukan hanya sebatas membantu, tapi menyelesaikan. Bukan hanya sebatas menerima lalu menyalurkan, tapi di tengah-tengah antara menerima dan menyalurkan, mengelola sebaik mungkin, mengelola setransparan mungkin, mengelola tepat sasaran agar ini bisa membuahkan hasil yang positif bagi lingkungan. Hari ini Bapak Ibu kita asal, kemudian hari ini kita juga akan meresmikan Baitul Mal Kampung Sedekah RW 7 sebagai bentuk dari komitmen kita Bapak Ibu untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang sangat luar biasa hari ini. Apa itu? Riba Pak. Kita sama-sama tahu riba, dosanya luar biasa. Bahkan dosa terendah itu adalah seperti kita menzinai ibu kita sendiri. Kebayang Bapak Ibu. Tapi hari ini kita belum punya solusi. Kita nggak mungkin pasang spanduk-spanduk seperti ini di pinggir jalan, bang keliling dilarang masuk, tapi kita nggak punya solusi ya. Kita nggak punya solusi. Makanya saya titip ke semua kampung sedekah, dari uang sedekah yang masuk, sisihkan berapapun yang disepakati oleh lingkungan, lalu nanti buatlah Baitul Mal. Skenario-nya apa? Baitul Mal diutamakan saat ini untuk yang produktif. Salah satunya adalah para saudagar-saudagar, pedagang-pedagang ini yang
sudah punya usaha, ketika dia nanti ingin bertumbuh usahanya, bisa dia melakukan dibantu pakai Baitul Mal, melakukan pinjaman tanpa bunga, komitmennya dikembalikan. Atau yang kedua, skemanya skema syirkah. Misalnya ada usaha pempek, permintaan online-nya semakin besar tapi nggak punya modal, Baitul Mal bisa, ibu kita bagi hasil saja. Nah nanti dari keuntungan bagi hasil itu masuk lagi ke Baitul Mal. Itulah yang nanti akan bertumbuh. Itu Bapak Ibu. Jadi tujuan Baitul Mal hari ini yang insya Allah akan diresmikan, tujuannya memang dihadirkan untuk menjadi solusi. Dan menariknya hari ini Bapak Ibu, komitmen antara masjid dengan kampung sedekah ini menjadi komitmen pertama yang dibangun di kampung sedekah Seciracas. Ini luar biasa Bapak Ibu, komitmen yang dibangun, karena hari ini kami biasanya ketika ada kampung sedekah di satu RW, biasanya ada kerikil-kerikil konflik itu dengan masjid. Biasanya seperti itu Pak. Saya perlu cerita. Ini sebagai bisa kesalahpahaman itu bisa kita coba luruskan. Hadirnya kampung sedekah di beberapa tempat itu memang menjadi terkesan ada konflik. Lebih kepada masjid khawatir nanti uang sedekah ke masjid berkurang. Itu. Padahal maksud kami tidak seperti itu. Yang masuk ke masjid tetap ke masjid, yang di masyarakat biarlah kembali ke masyarakat. Itu edukasi kami ke masyarakat adalah kelak nantinya semua kegiatan fokuskan ke masjid. Itu goal kita Bapak Ibu sebenarnya. Jadi kolaborasi ini bisa dioptimalkan. Makanya kali ini saya bahagia luar biasa ketika Masjid Al-Iman wabil khusus menghibahkan ya Pak ya, senilai 10 juta dana zakat Malele diserahkan ke Baitul Mal Kampung Sedekah. Masya Allah, tepuk tangan dulu, kita doakan para pengurus dan donatur yang ada di Masjid Al-Iman wabil khusus bisa Allah menjaga segala usahanya. Amin insya Allah. Ini menjadi contoh Pak. Karena kemarin kurang lebih 2 minggu lalu saya bertemu dengan Pak Yusuf Kala, bertemu dengan Pak Sofyan Jalil. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia. Beliau minta untuk program Kampung Sedekah bisa tidak diduplikasi menjadi program Dewan Masjid Indonesia di 800.000 jaringan masjid dari Sabang sampai Merauke. Saya sampaikan bisa. Kampung Sedekah ini hanya software. Jadi bisa diinstal di komputer mana saja. Nah, Pak Yusuf Kala request, bisa nggak tidak dengan nama Kampung Sedekah? Karena begitu masuk ke wilayah yang banyak non-muslimnya agar bisa diterima. Gitu Pak. Lalu disepakati DMI akan membuat program Kampung Sedekah tapi dengan nama program Kampung Tolong Menolong. Makanya nanti pelan-pelan Bapak. Insya Allah masjid nanti se Indonesia akan diinstal program Kampung Tolong Menolong dan berkolaborasi dengan masjid. Dan semuanya nanti mengacunya kemana Pak? Ke Ciracas Pak. Ciracas dijadikan percontohan kemanapun Pak, Ciracas. Jadi hari ini Pak saya mau izin, kalaupun saya mulai pergi kemana-mana, bukan untuk meninggalkan Ciracas, justru ingin membawa nama Ciracas. Ayo bikin Kampung Sedekah, kiblatnya ke Ciracas. Ayo kemarin saya ke Pekalongan, saya bekerja sama dengan pendirinya Kampung Inggris, Bapak dan Ibu sudah punya Kampung Inggris. Kami ingin Bapak anak-anak yatim itu bukan sekedar disantunin, cuma bukan dikasih sembako, tapi bagaimana dia tumbuh menjadi anak yang dewasa yang punya skill, minimal skill bahasanya bagus. Itu yang kami ingin kolaborasikan. Jadi bagaimana anak-anak yatim itu bisa unggul Pak. Makanya komitmen kami dapat harga khusus. Mau belajar bahasa Inggris 1 minggu di sana, berangkatkan anak yatim di Kampung Sedekah, nanti di sana pulang sudah bisa ngomong cacis bahasa Inggris. Mau ya Bu? Gitu ya. Nanti kita kirimkan ke sana. Dapat harga khusus, mereka bisa wisata. Jadi nggak cuma kasih uang 100.000, kasih sembako pulang. Sampai rumah diberikan paket data, dijajakan mainan. Nggak jadi amal jariah lagi Pak. Cuma sebatas menyenangkan saat itu aja. Nah, komitmen kami bagaimana hadirnya Kampung Sedekah ini menjadi program-program pemberdayaan. Konsepnya seperti itu Pak. Jadi saya terima kasih sekali ada kita bisa di sini bisa menyampaikan kejadian masjid yang ada di Kecamatan Ciracas. Khusus mudah-mudahan semua masjid nanti bisa berkolaborasi dengan Kampung Sedekah. Insya Allah tujuan kami adalah bagaimana khususnya yang Muslim semua nanti akan meramaikan masjid. Jadi permintaannya Pak Yusuf Kala adalah masjid itu, Mas Ari, yang saya inginkan adalah memakmurkan dan dimakmurkan.
bukan hanya sebatas kita dimakmurkan, tapi feedbacknya memakmurkan masyarakat. Makanya saya bilang, Pak Zulkala, kalau memang masjid belum bisa memakmurkan masyarakatnya karena keterbatasan dana dan lain-lain, ayo kita buat di sekitarnya kampung sedekah dengan konsep kampung kolong menolong. Gitu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini sangat sensitif, masuk tahun-tahun politik. Saya pikir sekali konsep di kampung sedekah berkaitan dengan politik adalah kita seragam tapi beragam. Seragam dalam kampung sedekah tapi isinya boleh apa saja. Ada yang dari partai A, partai B, partai C, silakan. Tapi ketika bawa kampung sedekah, tolong, karena kami pikirannya jangka panjang, Pak. 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu yang kami jaga. Karena kalau politik hanya 5 tahun sesaat. Kalau nanti tercampur bawah, ini akan hancur, Pak. Kerja keras kita sebagai warga Ciracas sudah puluhan tahun di sini ingin memakmurkan, memberikan kontribusi tiba-tiba hancur karena kepentingan politik. Silakan Bapak Ibu ingin memilih, silakan. Tapi ketika bawa kampung sedekah, kita, ayo Bapak Ibu kita netral saja. Pilihan bebas masing-masing. Itu saja begitu ya yang bisa saya sampaikan. Oh ya, tadi ada permintaan untuk bisa meresmikan membuka, ya Bu ya, Saudagar Kampung Sedekah Bisnis Center. Kenapa Ibu namanya Saudagar? Karena itu bagian dari nama, bagian dari doa. Sama halnya ketika Ibu memberikan nama anak Ibu pastinya dengan harapan. Makanya hari ini Ibu masih pedagang kecil, tapi minimal Ibu sudah menjadi bagian dari komunitas Saudagar Kampung Sedekah. Harapannya kelak dagangan Ibu akan bertumbuh. Kami komitmen untuk mendampingi Kampung Sedekah, komitmen untuk membuat usaha-usaha Ibu juga. Tapi jangan lupa Bu, bersedekah. Karena janji Allah, barang siapa yang bersedekah, salah satunya adalah rezekinya akan Allah tambah. Ya Bu ya, tinggal Ibu meyakini bahwa sedekah sebagai solusi. Dengan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bazar Saudagar Kampung Sedekah dibuka dan silakan diborong. Ya, silakan diborong. Ini konsepnya, bayarnya sudah ada harganya Bu Cici ya? Ya sudah ada. Betul Bu ya, sudah ada. Jadi membayar senilai yang ditulis. Betul. Walaupun sebenarnya harganya lebih dari itu Bu ya. Nah, artinya ada subsidi dari Kampung Sedekah untuk warga yang mau belanja. Baik, terima kasih. Kemudian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ini Bu Cici untuk lagi dibuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bazar Saudagar Kampung Sedekah Bisnis Center dibuka.